Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Distia, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan ujian akhir praktikum farmasetika. Saya akan membacakan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ayu Regita Cahyani Simamora, ada Nurul Safira, ada Sini Monika, ada Istika Gista Indriani, dan Reva Destia. Pada ujian akhir praktikum farmasetika ini, kelompok 6 mencari 5 resep, 3 diantaranya kapsul dan 2 diantaranya pulveres. Untuk resep pertama, dengan bahan aktif paracetamol, codeine HCl, dan bromhexin. Pada resep pertama ini, kelengkapan resep ada nama dan alamat dokter, nomor SIP, nomor telepon dokter, nama dan jumlah bahan, aturan pakai, nomor resep, tempat dan tanggal penulisan resep, tanda resip, nama dan umur pasien, dan alamat pasien. Tetapi di resep ini tidak terdapat berat badan pasien dan paraf dokter. Untuk preformulasinya, yang pertama acetaminophenum menggunakan literatur Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 37. Pemarian hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Kelarutannya larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, larut dalam larutan alkali hidroksida. Kegunaan dalam resepnya analgetikum dan antipiretikum. Selanjutnya untuk bromhexin HCl, menggunakan literatur Farmakopeia Indonesia edisi 5 halaman 245 sampai 246. Pemariannya serbuk hablur putih atau hampir putih. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan metilen klorida. Kegunaan dalam resepnya untuk stimulan saraf pusat dan kardiotomikum. Selanjutnya ada codeine HCl, menggunakan literatur Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 172 sampai 173. Pemerian serbuk hablur putih atau hablur jarum tidak berwarna. Kelarutannya larut dalam 20 bagian air dan dalam 90 bagian etanol 90%. Kegunaannya untuk antitusifum. Selanjutnya ada Saktarum lactis, menggunakan literatur FI3 halaman 338 sampai 339. Pemerian serbuk hablur putih tidak berbau, rasa agak manis. Kelarutan larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, dan kegunaannya untuk zat tambahan. Selanjutnya bagian perhitungan dosis. Untuk zat aktif codeine HCl, dosis sehari maksimal adalah 255 mg. Dan dosis sehari dalam resep itu 45 mg. Untuk dosis sekalinya adalah 15 mg dalam resep dan maksimalnya adalah 51 mg. Lalu untuk zat aktif paracetamol, dosis lazim seharinya 425 mg sampai 1,7 gram dan dosis sehari dalam resepnya adalah 90 mg. Untuk dosis lazim sekalinya 425 mg, sedangkan dosis sekali dalam resepnya adalah 30 mg. Jadi seluruh zat aktif dalam resep ini tergolong aman. Untuk bagian perhitungan bahan, pertama ada paracetamol, jumlah dalam resepnya 0,3 gram, jumlah yang dibutuhkannya 3000 mg. Selanjutnya codeine HCl, dalam resepnya 0,015 gram, jumlah yang dibutuhkannya 150 mg. Untuk bromhexin 0,06 gram, jumlah yang dibutuhkannya 600 mg. Untuk SL 0,01 gram dan jumlah yang dibutuhkannya 100 mg. Untuk cara pembuatan, siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan. Ambil dan timbang semua bahan. Gunakan SL untuk melapisi mortir, gerus sampai merata. Tambahkan bromhexin HCl ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Tambahkan codeine HCl, gerus sampai homogen. Terakhir, tambahkan paracetamol, gerus sampai homogen. Setelah semua tercampur rata, lalu dibagi 2 sama banyak menggunakan timbangan. Masing-masing bagian dibagi 5 sama rata, lalu dibuat menjadi 10 kapsul. Masukkan masing-masing bagian ke dalam cangkang kapsul nomor 0 dan ditutup. Kemas, beri label dan etiket. Untuk etiketnya bisa dilihat pada slide. Untuk Sarah, 17 tahun, 3 kali sehari, 1 kapsul, jumlah obatnya ada 10 kapsul. Etiket tambahannya harus dengan resep dokter. Untuk salinan resepnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya untuk resep 2.
Pada resep 2 ini ada bahan aktif GG dan efedrin HCl. Kelengkapan resep. Terdapat nama dokter, alamat dokter, SIP, nama dan jumlah bahan, aturan pakai, nomor resep, tempat dan tanggal penulisan resep, tanda resip, nama pasien dan umur pasien, serta alamat pasien. Namun, pada resep tidak ada berat badan pasien dan paraf dokter. Bagian preformulasi resep 2 dapat dilihat pada slide, di mana kegunaan GG adalah untuk ekspektoran, kegunaan efedrin HCl adalah untuk simpatomimeticum, dan kegunaan SL untuk zat tambahan. Perhitungan dosisnya. Untuk zat aktif Glyceris guanciolocolas, dosis lazim seharinya adalah 300 mg sampai 600 mg. Sedangkan dalam resep dosis seharinya adalah 150 mg. Dosis lazim sekalinya 100 sampai 200 mg dan dosis sekali dalam resep 150 mg. Untuk zat aktif Glyceris guaicolas aman. Untuk zat aktif efedrin HCl, dosis sehari maksimalnya 150 mg, dosis sehari pada resep 15 mg. Untuk dosis sekali maksimalnya 50 mg dan dosis sekali pada resepnya 15 mg. Untuk zat aktif efedrin HCl juga aman. Untuk penimbangan bahan. Yang pertama untuk GG. Jumlah yang dibutuhkan 1500 mg. Untuk efedrin HCl, jumlah yang dibutuhkannya 150 mg. Cara pembuatan. Siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, ambil dan timbang semua bahan. Lalu digerus HCl dan GG di dalam lempang. Ditambahkan efedrin HCl ke dalam lempang, gerus sampai homogen. Dibagi ke dalam 10 bagian sama rata. Lalu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul dan ditutup rapat. Lalu dimasukkan dalam wadah obat dan diberi etiket. Untuk etiketnya, untuk berian 25 tahun, penggunaannya bila perlu 1 kapsul. Dan untuk salinan resepnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk resep 3. Pada resep 3 ini, kelengkapan resepnya ada nama instansi rumah sakit, alamat rumah sakit, nomor telepon rumah sakit, nomor resep, tanda resip, obat yang diminta, nama sediaan, bentuk sediaan, jumlah sediaan, nama pasien, umur pasien, paraf dokter. Dan tidak ada nama dokter, tanggal pembuatan resep, dan berat badan pasien. Untuk preformulasinya juga bisa dilihat pada slide ini. Untuk natrium klorida, kegunaan dalam resepnya untuk sumber ion klorida dan natrium. Untuk ranitidin hidroklorida, kegunaannya untuk mengurangi asam lambung. Untuk ambroxol HCl, kegunaannya untuk agen mukolitik ekspektoran. Dan untuk salbutamol, kegunaannya untuk bronkodilator. Cara pembuatan. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Setarakan timbangan. Ambil semua bahan yang dibutuhkan, lalu timbang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Siapkan mortir, alasi mortir dengan SL sampai menutup pori. Tambahkan salbutamol ke dalamnya, gerus sampai homogen. Lalu masukkan sisa SL, gerus sampai homogen. Siapkan kertas perkamen, timbang bagi 2 bahan. Lalu bagi masing-masing menjadi 5 bagian sama rata. Letakkan di atas perkamen, lipat dengan rapi lalu kemas dan beri etiket. Untuk etiketnya, untuk etiket 1 untuk Raditya 5 tahun, ambroxol 3 kali sehari 1 sendok teh. Untuk etiket kedua, untuk Raditya 5 tahun, salbutamol 4 kali sehari 1 bungkus. Pada bagian perhitungan dosis, untuk NaCl tidak ada dosis karena dia berbentuk infus jadi dosis individual. Dan juga untuk ranitidin HCl itu bentuknya intravena. Dan I1.18 itu kesepakatan dari dokter diberikan 1 kali setiap pukul 6 sore. Pada resep 4. Di kelengkapan resepnya ada nama, SIP, alamat dokter, tempat, tahun dibuatnya resep, tanda resip, nama dan jumlah bahan, bentuk sediaan, jumlah obat, aturan pakai. Tetapi tidak ada tanggal pembuatan resep dan paraf. Untuk perhitungan dosisnya. Untuk luminal, dosis maksimal 300 mg. Dosis pemakaian 10 mg. Dosis 1 harinya 600 mg dan dosis 1 hari pemakaian 30 mg. Jadi pada bahan aktif luminal aman. Untuk bahan aktif CTM.
Dosis 1 harinya 40 mg dan dosis 1 hari pemakaiannya 6 mg. CTM juga aman. Untuk perhitungan bahan. Yang pertama ada amoksisilin. Perhitungannya 10 kali 200 mg sama dengan 2000 mg dibagi 500 mg per tablet. Jadi jumlah yang ditimbang adalah 4 tablet dengan 2000 mg amoksisilin. Lalu luminal 10 kali 10 mg sama dengan 100 mg. Jumlah yang ditimbang 100 mg. Lalu untuk CTM 10 kali 2 mg sama dengan 20 mg. Per tablet mengandung 4 mg, jadi 20 mg per 4 sama dengan 5 tablet. Bagian performulasinya dapat dilihat pada slide. Untuk amoksisilin, pemberian serbuk habluur putih praktis tidak berbau. Dan kelarutannya sukar larut dalam air dan metanol tidak larut dalam benzen. Untuk luminal, literatur Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 481 kegunaannya untuk hipnotikum dan sedatifum. Lalu untuk CTM, literatur Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 153 kegunaannya untuk antihistamin. Cara pembuatan: siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, dan ditimbang luminal 100 mg, diambil CTM 5 tablet, dimasukkan ke dalam mortir. Diambil amoksisilin 4 tablet, dimasukkan ke dalam mortir, digerus sampai homogen. Lalu ditambahkan luminal, digerus sampai homogen, dikeluarkan dari dalam mortir, dibagi menjadi 10 bagian yang sama rata. Dibungkus yang rapi, dimasukkan ke dalam kemasan, dan diberi etiket berwarna putih. Untuk etiketnya, untuk Yanti 10 tahun. 3 kali sehari 1 bungkus, jumlah obatnya 10. Etiket tambahan, diminum sebelum makan dan resep tidak bisa diulang. Untuk salinan resep bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk resep 5, kelengkapan resep. Terdapat nomor SIP, nomor telepon dokter, tanggal pembuatan resep, tanda resip, nama obat, jumlah obat, bentuk sediaan, cara pakai, paraf, dan nama pasien. Tetapi dalam resep tidak terdapat nama dokter, alamat dokter, jumlah sediaan, umur pasien, nomor resep. Untuk preformulasinya dapat dilihat pada slide. Untuk zat aktif klorpromazine hidrokloridum, kegunaannya untuk antemetikum atau anti muntah dan tranquilizer atau antipsikosis. Selanjutnya untuk nama zat aktif yang haloperidol, kegunaannya untuk antipsikotropik. Untuk trihexyphenidyl hidroklorid, kegunaannya untuk antikolinergik, dan untuk sakarum laktis, kegunaannya untuk zat tambahan. Untuk perhitungan dosisnya, seluruh zat aktif pada resep ini aman. Selanjutnya untuk perhitungan bahan. Perhitungan bahan untuk klorpromazine hidrokloridum, jumlah dalam resepnya 25 mg dan yang dibutuhkan 250 mg. Untuk haloperidol, jumlah yang dibutuhkannya 10 mg. Untuk trihexyphenidyl hidroklorid, jumlah yang dibutuhkannya 20 mg dan sakarum laktis secukupnya. Cara pembuatannya: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Setarakan timbangan, timbang semua bahan. Alasi mortir dengan SL, gerus klorpromazine lagartis hingga halus. Pindahkan klorpromazine lagartis yang telah halus. Alasi mortir dengan SL, gerus govotil haloperidol hingga halus. Pindahkan govotil haloperidol yang halus. Alasi mortir dengan SL, gerus arkin trihexyphenidyl hingga halus. Campur semua bahan yang telah halus. Bagi campuran menjadi 2 bagian. Tiap bagian dimasukkan ke dalam kapsul nomor 1 sebanyak 5. Bersihkan kapsul bagian luar. Lalu masukkan ke dalam wadah, beri label dan etiket. Untuk etiketnya, untuk Tuan Budi sehari 2 kali 1 kapsul. Sehari 2 kali 1 kapsul. Untuk kopi resepnya dapat dilihat pada slide. Berikut adalah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.